Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, para guru, asatidz, hadirin hadirat, Bapak, Ibu wali santri, tamu undangan, dan juga semua para wisudawan, wisudawati yang saya hormati. Izinkan di sini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah. Jadi bukan atas nama Dewan Kurikulum, tapi mewakili Ibu Rifa Arifah SPD sebagai Kepala Sekolah SMP IT Al-Ikhwan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua yang telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini, meluangkan waktunya yang mungkin seharusnya pagi ini atau hari ini punya aktivitas yang lebih penting. Semoga langkah Bapak, Ibu, dan hadirin hadirat semua dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Terima kasih juga kepada tim panitia, baik itu panitia dekor atau tim sound dan semua yang terlibat untuk suksesnya acara ini, khususnya daripada para santri yang telah beberapa hari ini sibuk untuk mempersiapkan acara hari ini. Mudah-mudahan menjadi wasilah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, wali murid, wali siswa-siswi SMP IT dan Madrasah Aliyah Al-Ikhwan yang telah mempercayakan pendidikannya di Yayasan Al-Ikhwan ini. Namun perlu diketahui bersama bahwa pendidikan baik di sekolah ataupun di pesantren tidak sepenuhnya 100% itu mencetak pasti putra putri Bapak Ibu semua bisa seperti yang diinginkan. Karena kalau diibaratkan kami di sini hanyalah bengkel. Sedangkan bengkel itu untuk memperbaiki. Jadi pada intinya tetap ada faktor lain yang mendukung untuk suksesnya putra putri Bapak Ibu semuanya. Karena pendidikan itu dimulai dari pendidikan orang tua dan keluarga, selanjutnya oleh lingkungan. Maka oleh karena itu, bagi para wisudawan, wisudawati, putra putri, anak-anak Bapak Ibu sekalian, jika nanti sudah tidak di sini lagi, maka pada hari ini kami persilahkan kembali semuanya. Kami tidak tengah gaduh-gaduh bahasa Indonesia, bahasa Sunda natema. Mangga di Bapak Ibu kenadai. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati baik dari SMP IT ataupun Madrasah Aliyah yang pada hari ini akan dilepas. Semoga apa yang sudah didapatkan di sini ilmunya menjadi bermanfaat di kemudian hari.
Namun harus diingat bahwa wisuda hari ini bukanlah langkah akhir, terutama bagi yang SMP. Berarti kalian silahkan lanjutkan sekolah SMA, SMK atau MA-nya di mana saja. Kami tidak mengikat, kami tidak memaksa kalau tidak mau melanjutkan di sini. Termasuk kepada para wisudawan wisudawati dari Madrasah Aliyah, itu juga bukan perjuangan akhir, akan tetapi bisa jadi itu langkah awal kalian di kehidupan nyata, yang mana biasanya keseharian di sini belajar dan hanya belajar secara teori, baik di sekolah ataupun di pesantren. Kalian yang mungkin melanjutkan ke jenjang karir, seperti halnya masuk ke sebuah perusahaan, masuk ke sebuah korporat ataupun raksasa besar, maka loyalitas dan legalitas kalian justru di sana akan diuji. Ada juga mungkin yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan strata 1. Itu pun kami persilahkan, apapun yang diinginkan kalian atas dukungan orang tua kalian, baik itu melanjutkan sekolah, kuliah ataupun kerja, kami di sini hanya bisa mendoakan. Semoga kalian menjadi orang yang sukses dengan versinya masing-masing. Intinya semoga kalian menjadi orang yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Namun kalian jangan lupa untuk kembali pulang ke pondok pesantren ini, terutama jika ada acara, baik itu acara syahriyahan, acara pernikahan, acara milad, reuni, ataupun hanya sekedar mengingat kembali kenangan-kenangan nostalgia yang ada di pesantren ini, ataupun kalian ingat kepada guru-guru kalian, baik guru sekolah ataupun guru pesantren, ataupun ingat ingin bertemu dengan teman, maka pintu selalu terbuka untuk kalian semuanya. Ingat bahwa kalian pernah meminum air di sini. Jika kalian pergi berangkat ke luar sana, maka semoga ingat ke pesantren ini, bahwa kalian pernah menimba ilmu di pesantren ini dan di sekolah ini. Kemudian untuk para bapak ibu wali murid semuanya, belajar itu memang penting, baik itu belajar agama ataupun dari gama, baik itu belajar secara formal ataupun non formal. Akan tetapi ada yang lebih penting dari itu Bapak Ibu sekalian, yaitu anak Bapak Ibu sekalian dikenal oleh gurunya, baik itu oleh guru sekolah ataupun wali kelas pesantren, apalagi oleh pimpinan yayasan yang memiliki pesantren ini. Jadi jika memang setelah 3 tahun kemarin putra putri bapak ibu belum dikenal oleh gurunya, mungkin karena bapak ibunya juga tidak suka menemui pimpinan pondok, maka hari ini kami sangat mengharapkan bapak ibu sekalian, meskipun itu yang terakhir, dipersilahkan nanti untuk menemui pimpinan pondok pesantren dan dikenalkan. Jangan sampai selama di sini pimpinan itu tidak mengenali, baik itu ke bapak ibunya ataupun ke anak-anaknya. Itu sangat rugi, karena diusahakan bapak ibu sekalian untuk hasil ilmu yang bermanfaat itu adanya dukungan 3 unsur. Yang pertama, dukungan orang tua, baik itu moral ataupun material. Yang kedua, ada dukungan dari gurunya yang ingin mengajar
agar menjadi anak bapak ibu itu menjadi baik, selalu mengarahkan dan membimbing dan juga membina. Dan yang ketiga, ada keinginan dari anaknya itu sendiri. Maka insya Allah jika 3 unsur ini kompak sinergi, insya Allah lambat laun sedikit banyaknya anak bapak menjadi anak yang sukses. Kemudian ada 3 hal lain. Jika bisa, usahakan anak itu jika dipondokkan, pertama dikenal oleh gurunya, yang kedua diingat, yang ketiga adalah dibanggakan. Jika tidak bisa yang ketiga, maka usahakan yang 2, dikenal namanya, sehingga ketika mau kemana, oh di sini ada santri Al-Ikhwan waktu itu, nah itu diingat. Kemudian yang terakhir, saya pesan untuk para wisudawan, wisudawati 4T yang harus kalian ingat. Yang pertama dan yang keempat yaitu tatap, tetap, titip, dan tutup. Diingat ya. Yang pertama adalah tatap. Jangan lupa perjalanan kalian masih panjang. Maka tataplah panjang ke depan. Jangan terdistraksi oleh masa lalu. Ketika kita mengendarai sebuah mobil, memang melihat ke belakang, melihat spion itu perlu sekali-kali. Akan tetapi lebih penting dan lebih perlu itu melihat ke kaca depan. Sehingga secara filosofinya, kenapa spion itu kecil dan kaca depan itu lebih besar? Itu tandanya bahwa masa depan kalian itu lebih besar daripada yang sudah kalian lewati. Jadi yang pertama adalah tatap masa depan. Kemudian yang kedua adalah tetap. Dimanapun kalian berada, usahakan kalian tetap istiqomah dalam kebaikan, beristiqomah dalam berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tua, dan berbakti kepada guru. Kemudian yang ketiga adalah titip dari kami semua, jaga ilmu dan adab, dan juga titip dimanapun kalian berada, dekati orang-orang yang sukses, dekati orang-orang yang senior dari kita, dan pinta doanya. Semoga dengan doa-doa dari mereka kita menjadi orang yang sukses. Dan yang terakhir adalah terakhir adalah tutup. Tutup aib diri sendiri, tutup aib teman-teman kalian, tutup aib keluarga, tutup aib pesantren alma mater, tutup juga aib-aib dari semuanya yang memang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Itu semoga kita ditutupi aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini pesan untuk para orang tua. Dari kami ada 4JT, bukan 4 juta tapi. Ini khusus pesan untuk Bapak Ibu sekalian yang hari ini anaknya diwisuda ataupun melanjutkan. Yang pertama, JT yang pertama adalah Bapak Ibu jangan terlalu sibuk sehingga anak kurang perhatian. Secara love language-nya anak itu kurang. Karena berdasarkan penelitian para Bapak Ibu sekalian, anak yang memang di dunia pendidikannya agak lain, susah diatur, itu ada faktor dari Bapak Ibunya kurang perhatian di rumahnya. Biasanya kalau anak yang full cintanya dari orang tua, baik itu secara love language-nya physical touch, disentuh-sentuh,
ataupun didekap, dipeluk, maka anak itu akan lembut Bapak Ibu semuanya. Jadi sisihkan waktu ini untuk anak, deep learning ataupun secara deep talk. Deep talk itu ngobrol secara mendalam. Tanya anak itu kenapa, inginnya apa, lanjutnya nanti cita-citanya apa, lalu dukung. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian JT yang kedua yaitu anak itu jangan terlalu dituruti dan jangan terlalu dibiarkan. Selaku orang tua jangan terlalu lembek sehingga setiap keinginan anak selalu dituruti, selalu diikuti. Karena itu bisa berdampak nantinya menjadi anak yang frontal ataupun suka memaksa kepada orang tuanya. Akhirnya orang tua yang kalah oleh anak. Dan juga jangan terlalu dibiarkan. Ketika ada sebuah indikasi anak ini sudah melenceng, maka harus segera ibu bapak nasihati. Kemudian JT yang ketiga yaitu jangan terlalu overprotektif. Jangan terlalu mengatur yang berlebihan. Akan tetapi berilah anak itu sebuah kepercayaan. Karena anak ibu itu bukan lagi anak kecil, bukan lagi anak TK, SD, tapi harus sambil diarahkan, beri kepercayaan sehingga anak itu nanti menjadi orang yang percaya diri, orang yang optimis, sehingga mampu untuk menata masa depannya dengan mindsetnya sendiri. Karena begini Bapak Ibu sekalian, seperti halnya anak berbuat sebuah pelanggaran, lalu Bapak Ibu marahi dengan semarah-marahnya, maka dampaknya itu nanti psikis anak atau mental anak itu kena. Kemungkinan anak menjadi anak yang berontak, anak yang tidak mau lagi dengan orang tuanya, malah mencari kehidupan di luar sana, menjadi anak bandel, menjadi anak jalanan. Akan tetapi semarah-marahnya kita selaku orang tua, jangan mengeluarkan kata-kata kasar, tapi doakan, dekap, peluk, apalagi sama ibunya. Insya Allah anak itu akan luluh Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir, JT yang terakhir adalah jangan terlalu pesimis. Ini sangatlah penting. Ketika anak tidak sesuai yang diharapkan pada hari ini, belum tentu anak kita itu adalah anak yang gagal. Ingat Bapak Ibu sekalian, banyak di luaran sana yang ingin menikah. Lalu setelah menikah ternyata menjadi seperti ini kehidupan, akhirnya cerai. Ada juga yang sudah menikah ingin dikaruniai anak. Berarti anak ini merupakan karunia, sebuah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak kita itu jangan kita doakan apalagi dengan kata-kata kasar. Kamu jangan lagi dengan saya, kamu dicoret dari kakak, tidak didoakan. Nah, jadi jangan terlalu pesimis karena melihat anak saat ini belum sukses. Karena Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan bertambahnya umur, sesuai dengan pengalamannya, dengan banyaknya relasi di luaran sana, maka insya Allah mereka pun, anak-anak kita akan mencari jati dirinya sendiri, menemukan ritmenya kehidupan masing-masing nanti, sehingga bisa menentukan bahwa skill saya, keahlian saya di sini, maka saya akan menjadi cita-citanya seperti ini. Jadi semuanya saya selalu optimis kepada para santri di sini dan selalu mendoakan bahwa kalian itu pasti menjadi anak-anak yang sukses. Oleh karena itu jangan terlalu khawatir, tapi doakan agar anak tidak menjadi pesimis, tidak menjadi pribadi yang overthinking,
akan tetapi menjadi pribadi yang husnudzon. Apalagi di tahun baru Hijriah ini, doa kami sebagaimana di pamflet yang kemarin disebar, diawali dengan niat yang baik. Kita berusaha selalu melakukan yang terbaik. Semoga dipertemukan dengan orang-orang baik, sehingga apa yang kita lakukan adalah kebaikan. Baik itu secara pandangan agama, ataupun pandangan negara, ataupun pandangan adat istiadat. Demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kepada para wisudawan wisudawati, kita menggunakan prinsip harik barik. Teruslah bergerak agar kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.